Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menjelaskan dan memaparkan cara mengambil data bab 6, yaitu beam deflection apparatus. Di sini kita akan melakukan 3 percobaan. Yang pertama ada overhang beam, kedua ada simply supported beam, dan yang ketiga ada cantilever beam. Yang membedakan antara ketiga tersebut yaitu adalah jenis tumpuannya dan arah defleksi yang terjadi. Dan yang pertama kita akan menguji dengan percobaan cantilever beam. Karena kita ingin menguji cantilever beam, tumpuan engsel bisa kita lepas karena tidak akan kita gunakan. Lalu di sini ada 6 spesimen dan kita bisa memilih spesimen apa yang ingin kita gunakan. Yang membedakan antara ke-6 spesimen ini adalah ukurannya, yaitu bentuk, panjang dan lebarnya. Lalu kita taruh load hangernya di bagian paling ujung. Setelah itu kita letakkan dial indikator di hangernya. Saat ingin meletakkan dial indikator, kita harus melihat 2 anak panah yang ada di dial indikator. Dan yang harus kita pastikan yaitu anak panah kecil itu harus berada di titik yang pas. Setelah itu kita kalibrasi untuk panah yang panjang dan pastikan berada di titik 0. Setelah itu kita lakukan pembebanan, di mana di bab 6 ini kita menggunakan 4 jenis pembebanan, yaitu 5 Newton, 10 Newton, 15 Newton, dan 20 Newton. Setelah kita melakukan pembebanan, kita bisa membaca defleksi yang terjadi dengan meninjau dial indikator. Dan pada saat ingin meninjau dial indikator, pastikan tidak ada tangan atau rangsangan yang terjadi pada meja. Karena dial indikator ini memiliki ketelitian yang sangat tinggi, sehingga rangsangan sedikit saja itu bisa membuat datanya berubah. Setelah itu kita bereskan. Selanjutnya kita masuk ke percobaan kedua, yaitu simply supported beam. Di sini kita menggunakan spesimen 2 dengan panjang 500 mm. Kita letakkan ujung spesimen di kedua tumpuannya, yaitu tumpuan engsel. Lalu kita pastikan hanger berada tepat di tengah dari spesimennya. Setelah itu kita pasang load hanger tepat di tengahnya. Lalu kita pasang dial indikator yang udah kita set hangernya berada di tengah spesimen agar defleksi yang terlihat dapat dihitung secara jelas. Dan kita pastikan pada saat memasang dial indikator itu ujung dari dial indikator itu harus menekan dari si load hangernya. Sama seperti tadi, pastikan anak panah kecil itu tepat berada di angka yang kita inginkan. Lalu kita kalibrasi. Setelah itu kita lakukan pembebanan. Yang pertama ada beban 5 Newton. Setelah dilakukan pembebanan, defleksi akan terlihat yang pada dial indikator. Percobaan ketiga adalah overhang beam, di mana pada overhang beam itu kita masih menggunakan tumpuan engsel. Namun kita melakukan pembebanan di ujung kedua spesimen ini. Setelah kita menggeser tumpuan engsel sebesar jarak 50 meter dari ujung, barulah kita meletakkan kedua load hanger secara perlahan di kedua ujung spesimen. Lalu letakkan dial indikator di tengah spesimen. Dan perlu saya ingatkan, pada saat kita menguji overhang beam, kita tidak perlu menekan dial indikator, ujung dial indikator, dikarenakan defleksi yang terjadi akan ke arah atas.
Setelah terpasang, sama seperti tadi kita kalibrasi terlebih dahulu. Setelah dikalibrasi, barulah kita meletakkan beban sebesar 5 Newton di kedua ujung secara perlahan. Lalu tunggu sampai dial indikator stabil dan menunjukkan angka defleksi yang terjadi. Setelah kita melakukan 3 percobaan, jangan lupa untuk membereskan benda-benda yang udah kita pakai. Sekian penjelasan saya dalam pengambilan data bab 6. Cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.